Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Diah Suswati Respati Ning Tias selaku pembimbing mata kuliah akuntansi manajemen. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Ratih Rahayu Ning Tias, Bakat Ulung Ramadhani, Oktavia Al-Aqsa, dan saya sendiri Priyo Butiarto ingin memaparkan bab 9 tentang analisis biaya, volume, dan laba. Berikut paparan kami. Pengertian analisis biaya, volume, laba. Analisis biaya, volume, laba atau analisis BVL yang seringkali disebut sebagai Cost Volume Profit Analysis atau CVP Analysis merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Atau analisis biaya, volume, laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama satu periode tertentu. Analisis ini dapat membantu perencanaan laba jangka pendek yang dapat memecahkan permasalahan berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan biaya variabel dan tetap terhadap laba. 2. Menentukan besarnya kapasitas produksi yang harus dijual agar tidak mengalami kerugian. 3. Mengetahui besarnya tambahan laba jika penjualan produk. 4. Menentukan komposisi produk terjual agar laba maksimal. Model yang dapat digunakan dalam analisis biaya volume laba ini adalah analisis titik impas dan analisis grafis hubungan antara biaya, kualitas, dan laba. Titik impas dalam unit. Titik impas atau break-even point adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan atau pendapatan total sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan atau biaya total. Keadaan tersebut biasanya ditunjukkan dalam jumlah volume aktivitas atau jumlah unit penjualan. Titik impas dapat dirumuskan melalui dua pendekatan, yaitu titik impas dalam jumlah unit penjualan dan titik impas dalam jumlah rupiah penjualan. Ilustrasi analisis titik impas. Sebuah perusahaan memiliki biaya tetap 125 juta rupiah dengan biaya variabel per unitnya 50 ribu rupiah dan harga jual per unit 75 ribu rupiah. Maka berapa unit barang yang harus dihasilkan dan jumlah penjualan yang didapat untuk mendapat titik impas. BEP per unit sama dengan 125 juta rupiah dibagi 75 ribu rupiah dikurangi 50 ribu rupiah sama dengan 125 juta rupiah dibagi 25 ribu rupiah sama dengan 5.000. Kemudian untuk BEP nilai penjualan, penghitungannya adalah BEP nilai penjualan sama dengan 125 juta rupiah dibagi 50 ribu rupiah dibagi 75 ribu rupiah sama dengan 125 juta rupiah dibagi 0,33 sama dengan 375 juta rupiah. Jadi, jika perusahaan tersebut dapat menyentuh titik impas dengan harus memproduksi 5.000 unit dan menghasilkan penjualan sebesar 375 juta rupiah. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam analisis titik impas ini, antara lain pendekatan laba operasi. Laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variable costing merupakan alat yang berguna bagi manajemen untuk mengorganisasi biaya perusahaan ke dalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dan dikurangi biaya tetap. Ilustrasi laba operasi. Perusahaan ABC ingin menentukan pendapatan operasinya untuk tahun fiskal sebelumnya.
Perusahaan memiliki total pendapatan operasional sebesar 500 juta yang berasal dari penjualan di semua toko secara nasional. Perusahaan memiliki biaya penjualan yang berjumlah 150.000 dan biaya operasional yang berjumlah 100 juta untuk tahun fiskal. Perusahaan memilih untuk tidak menyantumkan penyusutan dan amortisasi secara terpisah pada laporan laba rugi. Dengan menggunakan informasi di atas, perusahaan menghitung laba operasinya sebagai berikut. Pendapatan 500 juta dikurangi dengan biaya penjualan sebesar 150 juta dikurangi biaya operasional sebesar 100 juta sama dengan 250 juta. Ini berarti bahwa perusahaan ABC memiliki laba operasi sebesar 250 juta untuk tahun fiskal sebelumnya. Pendekatan margin kontribusi. Perhitungan unit impas dapat dilakukan lebih cepat dengan cara memusatkan perhatian pada margin kontribusi atau disebut dengan pendekatan margin kontribusi atau contribution margin approach. Margin kontribusi merupakan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total. Rumusnya yaitu jumlah unit sama dengan biaya tetap total dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jumlah unit sama dengan biaya tetap total dibagi dengan margin kontribusi per unit. Analisis multiproduk. Analisis BVL dapat diterapkan dengan mudah pada situasi produk tunggal. Namun, dalam praktiknya, banyak penjualan yang menghasilkan dan menjual sejumlah produk atau jasa. Formula yang digunakan untuk situasi produk tunggal dapat diadaptasikan untuk perusahaan yang menjual multi-produk atau multiple products. Contohnya pada PT Persus memproduksi 4 jenis barang yang diberi kode A, B, C, D. Produk tersebut akan diproduksi dan dijual dengan komposisi sebagai berikut. Keterangannya ada harga jual per unit A 11.000, B 16.000, C 21.000, D 26.000. Biaya variabel A 7.000, B 8.000, C 11.000, D 14.000. Yang ditanyakan untuk memproduksi seluruh produk tersebut dibutuhkan biaya tetap sebesar 144 juta. Agar perusahaan tidak rugi, minimal berapakah unit tiap produk yang harus dijual? Selanjutnya kita menggunakan rumus dari titik impas. Rumusnya yaitu titik impas sama dengan biaya tetap total per 1 min biaya variabel per penjualan. Titik impas sama dengan 144 juta per 1 min 4 kali 7.000 ditambah 3 kali 8.000 ditambah 2 kali 11.000 ditambah 1 kali 14.000 per 4 kali 11.000 ditambah 3 kali 16.000 ditambah 2 kali 21.000 ditambah 1 kali 26.000 sama dengan 144 juta per 1 min 88.000 per 160.000 sama dengan 320 juta. Jadi, titik impas akan tercapai pada saat penjualan mencapai nilai 320 juta. Titik impas pada unit dalam unit akan tercapai dengan membagi nilai titik impas dalam rupiah dengan harga jual gabungan dari keempat jenis produk. Harga jual gabungannya sama dengan 4 kali 11.000 ditambah 3 kali 16.000 ditambah 2 kali 21.000 ditambah 1 kali 26.000 sama dengan 160.000. Titik impas sama dengan 320 juta dibagi 160.000 sama dengan 2.000. Jadi, titik impas dari perusahaan tersebut
akan tercapai jika masing-masing produk dijual dengan komposisi volume sebesar A sama dengan 2000 kali 4 sama dengan 8000 unit, B sama dengan 2000 kali 3 sama dengan 6000 unit, C sama dengan 2000 kali 2 sama dengan 4000 unit, D sama dengan 2000 kali 1 sama dengan 2000 unit. Penyajian hubungan BVL dalam bentuk grafik. Dua grafik dasar yaitu grafik volume laba atau profit volume graph dan grafik biaya volume laba atau cost volume profit graph akan dijelaskan berikut ini. Grafik volume laba. Grafik volume laba menunjukkan hubungan antara laba dan volume penjualan. Grafik volume laba merupakan grafik tentang persamaan laba operasi. Laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit dikurangi biaya tetap. Dalam grafik ini, laba operasi merupakan variabel dependen dan jumlah unit penjualan merupakan variabel independen. Biasanya nilai variabel independen diukur di sepanjang sumbu horizontal dan nilai variabel dependen diukur di sepanjang sumbu vertikal. Grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba menunjukkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk memperoleh hubungan yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dua garis terpisah yaitu garis pendapatan total dan garis biaya total. Kedua garis tersebut ditunjukkan melalui dua persamaan berikut. Pendapatan sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit. Biaya total sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit plus biaya tetap total. Risiko dan ketidakpastian. Suatu asumsi penting dalam analisis BVL adalah bahwa harga jual per unit dan biaya telah diketahui dengan pasti. Pada kasus yang sesungguhnya, asumsi tersebut jarang terjadi. Risiko dan ketidakpastian merupakan bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan ini. Margin of safety. Margin of safety adalah unit penjualan atau yang diharapkan dapat dijual di atas volume impas. Selain itu, margin of safety juga dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh atau pendapatan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan di atas volume impas. Sebagai contoh, apabila volume impas suatu perusahaan adalah sebanyak 200 unit dan saat ini perusahaan berhasil menjual sebanyak 500 unit, maka margin of safety-nya adalah sebesar 300 unit. Operating leverage. Dalam ilmu fisika, leverage merupakan suatu mesin sederhana yang dapat digunakan untuk melipat gandakan kekuatan. Pada dasarnya, suatu leverage melipat gandakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan hasil yang lebih banyak. Semakin besar beban yang akan dipindahkan oleh sejumlah kekuatan, semakin besar manfaat yang akan diperoleh. Dalam istilah keuangan, operate leverage berhubungan dengan bauran relatif, biaya tetap, dan biaya variabel dalam suatu organisasi.